Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam. Rekamnya rekam berapa, Pak? Oh, nanti kalau Bapak merekam nanti pada saat menjelaskan. Oh, ya. Alhamdulillah, wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita mulai lagi atau gelombang yang kedua untuk belajar mengaji. Rasa syukur inilah yang selalu menjadikan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena dikasih kesempatan, dikasih waktu, dikasih kesehatan. Salawat juga kepada Nabi kita. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Juga tak lupa kita berterima kasih kepada guru-guru kita, pengarang buku Iqra, pengarang buku ngaji yang lain seperti Rubaiyat, dan ini juga menjadi dasar kami untuk mengembangkan metode cara pengajaran yang biasanya lama belajar. Jadi kami singkat, bisa insya Allah dengan ridha Allah kita bisa manfaatkan waktu 2 jam untuk bisa mulai dari awal hingga kita bisa membaca Al-Quran. Jadi mengaji itu pada malam hari ini yang diajarkan adalah cirinya. Jadi kita harus belajar mengenal cirinya. Karena kalau mengenal hurufnya saja, kadang huruf itu bisa berubah. Ya, kalau dia sendiri utuh, tetapi kalau disambung berubah huruf itu. Tetapi ciri huruf itu tidak akan pernah hilang sekalipun dia berubah atau bersambung dengan huruf-huruf lain. Nah, jadi sebelum kita mulai bahwa kami tanya dulu, ini sudah Quran atau gimana ini? Mau dibilang Quran, enggak juga, Pak. Karena dulu ngaji langsung di Quran besar orang ngajarkan ngaji. Oh begitu? Ya, jadi kalau ngajar itu bahkan kadang turun sehari saya kadang turun gitu. Jadi kenal huruf tuh sewan aja. Sekarang kalau dikasih Al-Quran untuk ngaji bisa nggak? Kalau anunya pertama macam bisa menghafal sampai 4 hafal karena tak hafal aja. Nggak, maksudnya membaca. Membacanya enggak bisa. Oh, nggak bisa. Terang ya. Karena bisa kali tapi lama prosesnya melihat huruf itu. Oh begitu. Ya. Ya karena memang tadi baru huruf tadi Ya, itu kan baru. pada sambung itu. Oke. Ya, intinya berarti selama ini sudah pernah mengaji. Sudah pernah mengaji sudah. Oh ya, oke. Jadi mudah-mudahan itu lebih cepat lagi karena kita akan mempermudah. Jadi Tapi kami mau dibilang sama sekali sudah buta betul dengan anu karena hafal aja pula kan. jadi menghafal. Hafal aja. Ya, Karena sering dengar orang ngaji jadi hafal begitulah kan. menghafal saja. Oke. Ya jadi Nah, jadi sebelum kita mulai mengaji, ini pengalaman ya, karena pengalaman yang sudah diceritakan tadi. Yang pertama kami perkenalkan itu adalah huruf vokalnya. Jadi kalau di Arab itu ngaji itu kan vokal yang diketahui itu 3, ada tambahan mati dan sada atau tasdid 5. Tapi untuk awal pembukanya kami perkenalkan 3 dulu, yaitu A, I, U. Kalau Indonesia kan sampai E, Pak ya? ya. A, I, U, E, O. Tetapi kalau di Arab itu huruf A-nya itu sama I sama. A begini. Ini A. I juga begini. U begini. Nah, ini namanya U. Kayak 9. U. Nah, tetapi kalau misalnya dia double, ini namanya an. Kalau U ini dikasih bunyi un, dia begini dia. Kayak ada topi kembali. Nah, jadi kalau nanti di Al-Quran lihat begini modelnya berarti bacanya ini un. Nah, pertanyaannya kapan ini dibaca an atau in, kapan dibaca a atau i, dan ini kapan dibaca u atau un. Nah, misalnya karena kita belum masuk pada huruf, misalnya sekiranya
sekiranya ini adalah huruf, anggaplah ini kita mulai dari huruf A atau alif A. Kalau dia posisi di sini, berarti ini A tambah A tetap A juga, A. Nah, kalau dikasih 2 berarti dia an. Nah, tetapi bila yang garis ini adanya di bawah, misalnya ini huruf dari alif sampai ya, ini misal ya. Nah, berarti kalau garis ini ada di bawah 1, berarti I namanya, I. Kalau dia dikasih 2, in. Jadi ciri A atau I itu cuma cukup garis saja, hanya dilihat posisinya. Kalau posisi di atas berarti garis yang begini maksudnya ini A. Kalau dia berdobol 2 begini berarti an. Nah, kalau dia posisi yang garis ini adanya di bawah berarti dia I. Kalau dia double 2 berarti in. Nah, terus kalau dia posisinya yang kayak 9 ini 1 di atas, anggap ini huruf ya. Salah satu dari alif sampai ya. Kalau dia 91 berarti U bunyinya. U. Tetapi bila lagi ada di atas begini, maka dia jadi un. Jadi A, I, U atau an, in, un. Nah, ini vokalnya dulu yang diingat. Ya, vokalnya supaya mudah nanti langsung membaca, karena kita praktek untuk langsung membaca. Ya. Jadi saya rubah huruf yang kedua. Sekiranya ini adalah huruf ba, ya. Sekiranya ini adalah huruf ba, berarti kalau dia 1 garis di atas berarti ba, betul. Langsung baca Pak, langsung sebut Pak ya. Sekiranya tadi ini ba, saya kasih 2 garis di sini berarti bacanya ba. Iya. Sekiranya ini adalah ba, tetapi ada garis di bawah berarti bacanya b. Iya. Sekiranya ini adalah ba, tapi garis di bawahnya ada 2 berarti bin. Iya. Sekiranya ini adalah huruf ba, lalu saya kasih di atas begini berarti lalu ditambah lagi begini bun, berarti bun maksudnya bacanya ini ya. Begitu pula huruf yang lain ya, begitu pula huruf yang lain. Nah, begitu pula huruf yang lain ya. Jadi dipahami dulu tadi vokalnya. Cari penghapus, pakai ya penghapus karena ini sangat penting. Nah, jadi ini penting Pak, ditandai ininya kan, ditandai barisnya. Nah, ditandai barisnya. Karena kita sudah pelajari vokal, kita pakai rubaiyat. Rubaiyat ini dia mengelompokkan huruf itu berdasarkan kesamaan bentuknya. Kesamaan bentuknya. Jadi yang pertama ini namanya huruf lengkung bertitik. Lengkung bertitik, yaitu ba, ya, nun, ta, sa kalau dibaca sendiri. Nah, kalau dikasih baris berarti sudah ada bayangan tadi Pak kan? Dikasih hidup A, I atau U. Oke. Nah, terus huruf ini kalau dia di awal berubah sudah lengkungnya. Ibarat ujung perahu itu sudah tidak kelihatan lengkungan perahunya. Nah, yang ada cuma awalnya, tetapi cirinya masih ada. Jadi huruf yang ini nanti akan berubah, tetapi yang diingat adalah cirinya. Ba, cirinya titik 1 di bawah. Ini dia, masih tetap ada. Berubah bentuknya tapi cirinya masih ada. Anggaplah tai lalatnya Pak ya. Nah, terus titik 2 di bawah, ya. Berubah bentuk, tetapi cirinya masih tetap ada. Berubah bentuknya Pak kan? Tapi cirinya ada. Nah, yang perlu diingat, kalau 2 titiknya di bawah itu adalah ya. Karena tidak ada huruf lain yang 2 titiknya. Ya. Jadi kalau sudah 2 titiknya di bawah pasti ya Pak ya? Iya. Nah, ya. Nah, terus ini nun berubah bentuknya, tetapi cirinya masih ada titiknya. Jadi diingat bentuknya, diingat juga cirinya, titiknya. Titiknya dia di atas nun. Nah, kalau kita kasih A berarti garis di atas kan Pak? Berarti dibaca nah seterusnya. Nah, terus huruf ini namanya ta. Kalau dia di awal, ditulis di awal disambung Al-Quran, bentuk ujungnya saja yang hilang, tapi awalnya masih ada dan cirinya masih tetap ada. Cirinya. Begitu pula dengan sa. Nah, ini kan ba Pak ya? Ba. Bisa Pak ikut Pak? Ba, ya, nun,
ta, sa, sa kayak angin-angin dia Oh, keluar ya. sa. Masih agak tebal itu Pak. sa, Masih sa. sa. Iya, gitu dia nyebutnya. Ya, cirinya 3 titiknya, ada 3 tai lalatnya. Sa. Sa. Oke, jadi ini berarti ba. Sebut Pak. Ya, Mm-mm. nun, Mm-mm. ta, sa. Ya. Kalau misalnya kita hidupkan dia jadi i, berarti ini Di. garis di bawah kan? Ya. Nah, seterusnya. Oke. Terus huruf yang ini kalau berada di tengah kalimat semua bentuknya sama. Huruf yang 5 ini bentuknya sama. Ini Pak, ini nanti di Ya, tengah. ya, tinggal titik. Tetapi yang tidak pernah hilang adalah cirinya Yang sebagai tanda untuk mengenalnya. Pak ya. Ya, ya. Nanti di Al-Quran nanti ini yang susahnya kita kadang kok. Nah ini bentuknya sama Pak begini bentuknya. Tapi cirinya berarti ini Pak apa namanya? Ba. Ya karena titik satu di bawah Ya, ya. cirinya masih ada. Ya. Ya cirinya masih ada. Nun, Cirinya masih ada. ta, Cirinya masih ada. Sa. Iya cirinya masih ada. Nah jadi inilah yang kadang susah di tengah ini. Ini kalau posisi di tengah ini huruf begini bentuknya. Huruf yang 5 tadi ini sama dia. Padahal sebutannya beda-beda. ya, Nah, jadi cara mengingatnya di cirinya. Apa cirinya? Titiknya, titik. tai lalatnya, Ya. dan posisinya. Nah, terus huruf ini kalau di akhir begini. Ya, di akhir begini. Namun yang ada tambahan adalah tak. Ya, Tak kalau terakhir. Tetapi cirinya masih tetap ada, yaitu titik dua. titiknya, titik dua. Titik. Ini kan jadi 3 bentuk dia kalau dia berakhir. Ini karena cirinya masih ada, Ya, ya. Ya, ini Pak ya. ya, Nah, cirinya titik 2, titik 2, titik 2. Nah, ini namanya ta hanya apabila yang 2 ini adanya pada saat kata terakhir begini bentuknya dia. Dia hanya ada pada saat kata terakhir. Dia tidak berada di tengah, yang ini yang 2 ini tidak berada di tengah dan tidak juga berada di awal. Dia hanya di akhir bentuknya di akhir. Nah, kalau ini di awal boleh kayak begini kan? ya, ya. Nah, di tengah boleh, di akhir juga boleh. Ada tapi kalau khusus yang 2 ini hanya posisinya dia di akhir, terakhir. Ya. Orang bilang namanya ini tata marbuta atau orang bilang menyebutnya tak sanggul, tak perempuan. Karena kayak model sanggul di belakang dia baru posisinya di belakang. Ya, namanya tak sanggul, dibilang tak perempuan. Ya, tak perempuan. Jadi berarti cirinya masih tetap ada kan? Ya. Ya, ini pun cirinya masih ada. Nah, sekiranya nanti ini dikasih huruf A atau I atau U, an atau in atau un, berarti gampang dengan ciri tadi kan Pak? Ya, Ya, oke. Sekarang berarti Bapak sudah bisa langsung praktek. Prakteknya di bawah ini Pak. Bayana. Ya, maksudnya bacakan ya, baca. Iya baca. Nah, Bayana. iya. Ba. Aslinya ini nun, Ya, ba. tetapi dihidupkan tidak apa-apa. Nah, iya. Yang Kalau- penting maknanya nanti kalau ngajian kan pasti hidup dia ini Ya, huruf ya. kan. Iya. Oke. Terus yang ini Pak. Ba. Mm-mm. Ba. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Ta. Mm-mm. Ya. Iya. Oke. Ini lagi Pak. Ba. Ya. Na. Ya. Nanti nun Pak ya. Ya, nun. Heeh. Ta. Iya. Ini. Ta. Iya. Ini. Ba. Ini. Ya. Ini. Sa. Ini. Ba. Ini. Ta. Ini. Ba. Ini. Sa. Ini. Ta. Ya. Nah, sekarang kita kasih hidup Pak. Ini kan belum ada A I U-nya Pak ya. Ya, ya. Belum ada barisnya. Bapak buat sembarang dari A I U tadi. Artinya terserah Bapak kasih hidup dia. Jadi kalau dia na itu nun itu tidak lagi dibaca na dia kalau sudah hidup, tidak dibaca nun lagi kalau sudah Iya. hidup. Nah, tinggal Bapak terserah kasih hidup mau kasih 3 baris tadi. Ya. Bisa langsung praktek Pak diulangi. Ba. Ya. Na. Iya betul. Ba. Ya. Ta. Ya. Bisa diganti dari A I U. Tinggal Bapak pilih mas saya. Ya, ya. Oke. Nah, ini Bai. ba I. i Na. na Ta. ta. Oke ini. Ta. Ini Ta. Bi. bi. Ya. Iya ini. Sya.
Sabita. Coba pakai huruf U lagi, Pak. Terserah di mana huruf U mau disimpan. Bu. Betul. Bu. Sa. U. Ayu. Iya. Nanti di Al-Quran nanti begitu. Jadi huruf yang ini pada saat di Al-Quran begini bentuknya, Pak ya. Ya. Nah, contohnya ini kan, ba begini, dia begini kan, tapi aslinya ini. Aslinya. Tapi kalau surah Quran begini dia bentuknya, macam-macam. Bisa juga begini. Nah, terus ini ta. Kalau di Al-Quran bentuknya sudah berubah dia kalau bersambung. Tapi aslinya padahal begini kan, Pak. Ya. Tapi karena kita sudah kenal cirinya, maka mudah. Mudah. Ada pertanyaan untuk bab yang ini yang huruf ini, Pak? Ya, sudah. Jelas sudah, Pak ya? Jelas, sudah. Artinya biarpun dibolak-balik huruf ini, dalam Al-Quran insya Allah bisa, Pak ya? Ya. Dengan cara tadi A, I, U tadi. Ya. Atau dikasih an, dikasih in, atau kasih un, Pak ya? Ya. Nah, kan rumus sudah tahu. Oke. Selanjutnya kita pindah di halaman kedua. Halaman kedua. Masih sama. Ya. Masih sama, Pak ya? Ya. Ini aja, Pak ya? Ya. Ini huruf berdasarkan bentuknya. Ini namanya bulat tak beraturan. Maksudnya dia bulat, tapi tidak beraturan bulatnya. Ya. Tidak utuh, maksudnya tidak utuh. Tidak utuh. Ini ada bulat, lengkung, sebutannya fa. Bisa praktek, Pak? Fa. Ya, nanti fa itu gigi mana? Gigi atas ketemu bibir bawah. Fa. 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 Iya, jangan lengket bibirnya. Kalau lengket berubah jadi pa dia. Fa. Iya, gitu dia. Jadi keluar angin dia. Fa. Iya, nanti kalau lengket bibir jadi pa bukan pa. Oh, iya, Pak. Ya, Pak ya? Ya. Oke. Ini namanya fa. Ini namanya kof. Bentuknya hampir sama, bulatnya kan? Ya, titiknya aja beda. Titiknya beda. Ya. Yang satu di atas fa, dua di atas kof. Nah, ini namanya lubang hidung, dua lubang hidung. Lubangnya dua, Ya. jadi huruf lubang hidung. Namanya ha. Ha. Iya, ha. Ini namanya mim. Ini hamzah. Jelas, Pak. Kita ulangi, Pak. Bisa sebut, Pak, ulang. Fa. Kof. 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 Iya, kof. Kof. Rumusnya tadi bibir tidak boleh lengket. Kof. Kof. Iya, jangan kasih ketemu dia. Ya. Ini, Ha. ini, Mim. iya ini. Hamzah. Oke, hamzah. Huruf ini namanya tunggal, masih sendiri. Apabila berada di awal kata berubah. Tetapi yang berubah hanya ujungnya saja, awalnya masih ada kelihatan cirinya. Masih kelihatan, Pak ya? Ya. Ini apa tadi, Pak? Fa. Fa nanti diingat. Berarti yang diingat ini, Pak, bulatnya di atas ini, Pak ya? Ya, ya. Bulat sama titik, Pak ya? Ya. Kalau tadi cuma titik saja. Ya. Nah, sekarang bentuk bulatnya di atas sama titik. Ini, Kof. ini, ya, Ha. iya, ini, Mim. iya, ini, Hamzah. ini. Ini hamzah juga. Hamzah juga. Nah, hamzah. Jadi hamzah ini dia kayak kursi aja dia, kayak kursi tempat duduknya saja. Nanti perhatikan ini. Kalau dia dibaca tetap Tetap hamzah, tetap a. tetap A ya. Ya, tetap Bukan A. H. A. A dia. Ini sama dengan alif dia, A. Tergantung, kalau dia garisin di atas dibaca A, kalau di atas kayak sembilan dibaca U, kalau di bawah baca garis, ya tergantung dia. Oke. Nah, terus huruf yang ini, yang 5 ini, apabila berada di tengah-tengah, beginilah bentuknya. Nah, ini yang harus banyak diingat. Nah, terus pertama adalah fa. Ini, Pak ya? Ya, ya. Fa. Nah, jadi diingat bulatnya, Pak ya. Bulatnya itu naik ke atas begini, Pak. Ini, Pak ya, ke atas. Ya, ya. Ya. Kalau tukang enak dia kan. Fa. Nah, terus tinggal lihat aja titiknya 1 atau 2 kan? Ya, Nah, kaf juga sama. Nah, ya. Terus fa, kaf, ha masih tetap kelihatan cirinya, Pak ya? Ya, Masih, kalau belum berubah. Mim pertama begini modelnya. Ya. Ya. Nah, tapi kalau mim ini ada juga yang begini, dia kadang begini juga, Pak. Tidak ada lubang Mim dalam juga Quran. tak- Ya. Ya, mim juga itu, tapi dia adanya hanya pertama saja.
ya Pak ya. Ya. Nanti siapa tahu ketemu Al-Quran. Ini kan masih ada lubang nih kan Pak. Kayak ini dia Pak, kayak ini dia. Mim juga nih Pak ya. Cuma bersambung sudah model. Bersambung sudah modelnya. Hanya biasanya dia mim yang tidak lubang ini kalau dia posisi di atas kayak begini. Ya. Mim, ini jelas Pak ya. Sekarang kalau di tengah begini modelnya, bentuknya. Terus H ada dua bentuk dia Pak ya. Ya. Ada. Yang pertama yang dua lubang hidung masih kelihatan. Ya, itu saya bisa tahu. Cuma yang satunya ini juga ini berongga. Berongga kelihatan berongga besar dia Pak. Tempat bingungnya itu. Iya, berubah kan Pak? Ya. Padahal begini aslinya. Nah, kalau sudah di tengah kalimat begini dia. Ada dua pilihan, ada dua tulisan dibentuk. Dilihat berongga dia Pak ya. Ya. Agak terbuka dia, agak terbuka berongga. Berarti ini H juga namanya nih H. Nah, tergantung nanti kalau kita ngaji Al-Quran tergantung dia U atau A atau I kan Pak? Ya. Nah, berarti kalau dia U jadi Hu, kalau dia I jadi Hi, kalau dia A, iya gitu dia. Jadi dua ini Pak ya kalau di tengah Pak ya. Ya. Nah, tengah. Nah, terus yang berikutnya adalah mim. Mim. Nah, terus kalau diperhatikan mim dengan fa ini ada perbedaan Pak karena semua belingkar bulat. Ya. Ya. Bedanya fa dengan mim, kalau mim itu bulatannya di tengah. Tengah dia. Kalau fa dia agak naik. Yang kedua mim tidak ada titik. Ya. Nanti itu biasa ini mim atau fa ini kan. Oh lihat cirinya lagi kan? Ya. Ciri tai lalatnya, ciri titiknya. Kalau tidak ada titiknya berarti mim. Itu begini saja. Ya. Mim putus baru ambil ayo ini. Iya. Kalau penulisannya. Iya penulisannya tengah dia kan? Ya. Nah, di tengah garis dia. Kalau fa dia naik di atas garis ini kan? Ya. Sama kaf. Oke. Mim. Nah, terus mim yang kedua begini tadi. Ini awal kan sama dengan mim awal begini Pak ya. Ya. Nah, terus ini yang kecil ini mim lagi nih Pak. Yang kecil ini tidak ada lubang lagi, tidak ada rongga dia. Tetap satu itu mim. Iya, berarti mimnya ini ada dua. Ini mim, ini mim. Hanya mim ini bagian dari contoh kalau dia ada di tengah. Nah, kalau mim ini kalau dia turun ke bawah modelnya begini dia naiknya. Nah, misalnya pakai lam misalnya begini dia. Gini dia. Kalau dia turun ke bawah baru berbentuk kayak begini dia biasanya. Kalau dia di tengah-tengah begini saja dia. Nah, ini kan dari atas dia turun ke bawah. Ya. Nah, jadi begini dia. Berarti dia bisa berdekat dengan macam lam begitu bentuknya. Iya, begini bentuknya dia. Nah, ini biasanya kalau didahului huruf yang tinggi atau huruf yang di atas kayak lam, kayak mim ini kan, ini mim. Dia turun ke bawah, begini dia larinya. Ya. Ya, larinya. Nanti bingung huruf apa nih? Ini garis saja atau apa kan, Pak? Ya. Ya. Kalau kita tidak paham kan, oh garis saja ini. Kalau tidak ada bentuknya. Tertutup lubang kan? Ya, bulatnya. Dia bulat. Bulatnya ya. Jadi nanti kalau kita dapat dalam Quran berarti ini mim. Hanya biasanya dia kayak lam tadi ini kan Pak. Ya. Hanya dia lurus saja dia. Tadi mim, mim. Tadi tuh mim begini tadi kan. Turun dia begini lagi. Turun dia. Turun kecil tidak ada lubang. Mim. Ya. Nah, terus hamzah sama dia kalau di tengah. Jadi ini hanya duduk saja, tidak ada titik ini Pak kan? Ya, Nah, ini saja yang ada. Ibarat kursi hanya kursi nebeng saja dia, numpang saja dia. Oke. Jadi di sini yang paling menonjol itu dua huruf Pak, huruf H sama mim. Yang perlu dipahami, H itu tetap dia yang pertama dua lubang hidung, yang kedua berongga besar. Nah, terus yang berikutnya adalah huruf mim. Mim kalau misalnya dia begini bisa saja ini yang tidak ada lubang tadi bulat itu ketahuan. Nah, terus nanti dibedakan antara mim dengan H. Kalau dia mim biasanya jangan sampai dikira H atau H dikira mim karena hampir sama ujungnya ini loh Pak. Nah, jadi bedanya di mana? Kalau dia rongga besar berarti dia H. Kalau tidak berongga besar berarti mim dia. Oh iya. Ya Pak ya? Iya. Nah, ini berongga besar dia kan? Ya, nah, kalau mim dia tidak. Nah, karena hampir sama ujungnya ini kan Pak? Iya. Nah, nanti kita dalam Quran ini mim kah apa ini? Oke. Nah, kalau dia huruf ini pada akhir tetap sama dia Pak.
Nah, terus yang berbeda lagi tadi ini, kalau dia ada titiknya tadi berarti ini apa nih Pak? Titik 2 Kau. atau lain Ayo. Oh, selain kaf, lembar tadi, lembar sebelumnya. ta. Iya, ta. Kalau dia ini titik 2 ta. Oh iya. Nah, Yang karena dia tidak bertitik, ini huruf H. Nah, ini juga sama dengan tadi, huruf yang ini hanya berada pada akhir kata. Bentuk ini pada akhir kata, huruf H. Jadi ini H, ini adalah H. Kalau ada titiknya diingat Pak ya? Ya, ya. H sama ta, cirinya tadi. Ya, siapa? Kalau dia bertitik ta, kalau tidak bertitik H. Ya, ya. Karena bentuknya sama. Ya, bentuknya sama. Diingat cirinya tadi. Ya, ya. Sekali lagi kalau dia bertitik adalah ta. Ta. Ya. Kalau tidak adalah H. Ha. Iya, H. Nah, kalau mim juga begitu. Ini mim kalau berakhir begini bentuknya. Ada dua bentuk. Mim. Ini mim juga. Tidak ada sudah rongganya Pak. Ya, ya, ya. Ada turun. Hanya hampir sama asli turun ke bawah begini. Nah, mim. Atau M kan? Ya, ya. Ya, mim. Nah, terus ini hamzah. Ya, hamzah. Ini waw, alif, ya. Jadi hamzah ini duduknya di waw, duduknya di alif, duduknya di ya. Hanya kursi aja. Fungsinya itu hamzah ini untuk apa nih Pak? Betul, bagus pertanyaan. Hamzah itu kalau dia ada tetap dia dibaca. Hanya statusnya sama dengan alif. A, I atau U. Nah, sekalipun dia ada di waw, kalau dia wa-nya tidak dibaca. Oh, tetap. Bukan lagi wa yang hidup, bukan lagi ya yang hidup. Oh, tetap. Tetap A. Tetap A. Nah, biasanya kalau dia di waw ini dia mati nanti huruf mati nanti setelah selesai ini baru kita kasih huruf matinya. Wow, tetap hamzanya, wawnya tidak. Yeah. Nah, sama dengan ya, jangan ya-nya dibaca tapi hamzanya. Hamzanya. Iya, hamzanya. Dia hanya duduk numpang saja nebeng, sama dengan yang ini tadi kan, tidak ada tandanya. Oke. Kalau di atas ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita praktik bacanya di bawah ini? Ya, sudah Pak. Untuk yang tadi hamzah ini tadi waw saja tadi juga ya. Nah, jadi intinya waw bukan wawnya dibaca, bukan ya-nya dibaca, tetap hamzanya. Tinggal dia hidup atau dia mati. Oh, gitu. Nah, tapi umumnya kalau waw itu biasanya mati kayak mukminun. Ya. Selanjutnya kita praktek Pak. Langsung saja Bapak kasih hidup Pak ya. Ya. Kasih hidup A, kasih hidup I atau U, atau kasih an, kasih in, kasih un. Ya Pak ya. Oke. Karena kalau sudah tahu baca ini Pak, berarti Quran sudah bisa karena ini huruf-huruf Quran. Iya. Nah, coba Pak. Faku. Iya, terus Pak. Faku. Fakuha. Dikembali fa tadi Pak ya. Betul sudah bacanya, hanya proses bibirnya tadi. Jangan kasih lengket. Ya. Fakuha. Iya, betul. Terus ini Pak. Mapa. Mapa. Ini nah, titik satu di atas. Fa. Ingat kalau fa itu dua yang diingat, bulatnya sama titiknya. Kalau dia tidak ada bulatnya berarti bukan fa. Kalau ada bulatnya. Ini ada bulatnya itu bukan fa. Apa yang titik satu di atas berarti di halaman sebelumnya tadi. Oh iya Pak. Iya kan? Itu Cirinya. Iya. Mana? Iya, oke. Ya, ini dulu Pak. Ha juga. Iya, yang ini. Iya, ya. Nah. Diulangi ini Pak. Iya. Coba diganti barisnya Pak. Diganti huruf vokalnya. Minuhamu. Iya, oke. Terus yang ini Pak. Ha. Nanti ini karena kita belum pelajari ini alif Pak ya. Iya. Nah, coba tetap dibaca. Ha. Yang ini dulu, yang berdiri ini tetap alif ini, alif. Berarti A, I atau U dia. Oh ya. Ha, I, ha. Ini, nah ini yang kayak tadi ini. Maha. Yang berdiri sama dengan ini. Mahamau. Iya, oke. Ini. A.
Betul. A Betul. A Mm-mm. I Mm-mm. apa sih kena jelas sekali. Terserah kan U kan mau ke U apa. Ya. Yang jelas ini adalah A semua. A semua ya, Pak. Nah, jangan terpengaruh di wawunya di ianya. Ya, Nah, kan Pak ya? ya, ya. Ini nanti ditemu dalam Quran nih. Ini kasus Kalau dalam. ada di bawah berarti tetap dibaca Ah, kalau ada iya. Iya, gitu dia kan, Pak. ya, ya. Nah itu ya Pak, sekarang Hamzah itu Hamzah. ya ndak di anunya. Barisnya. Ya saya ndak anu kan, rupanya kalau dia dibaca sendiri saja, Baca ndak sendiri perlu. saja, tidak perlu pengaruh wawu atau ianya. Oh, Iya betul itu. Ya, oke. Kira-kira ada masalah di sini di 5 huruf ini? insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang-kadang ada lupa. Lupa nanti Iya. itu gunanya video. Ayo mengingat kembali kan? Ya. Nah, video. Sekarang kita pindah di huruf ketiga. Ya ini ekor ke belakang. Oh ya. Ya, jadi huruf ini namanya ain. Ya. Ain. Ain. Ini namanya aghin. Boleh juga nyebutnya ghoin. Oh, goin. Ya, goin. Ghoin. Goin. Jangan go ya, jangan pakai g. Ghoin seperti tadi bagus tuh. Ghoin. Ghoin. Ya. Terus ini namanya jim kalau di sendiri. Jim. Ha, kha. Ini 2 kelompok. Ini bentuknya sama dan ini yang 3 huruf bentuknya sama. Nah, bentuknya sama. Nah, dari 2 bentuk ini masing-masing cirinya yang ada titik. Posisi titik di bawah, posisi titik di atas, ini tidak ada titik. Nah, nanti kalau dia sendiri begini, tetapi kalau dia pada saat awal begini. Jadi yang 2 huruf ini kayak model huruf kunci Inggris Pak, masih ada kepala gitu Pak ya. Iya, ya. Ya huruf, jadi modelnya begitu. Jadi yang perlu diingat, yang susahnya ini ghoin Pak. Ghoin cirinya ada titiknya. Kalau ini kan ain sama Ya, a ain. Pak ya. Ya, A, ingat ya. A. Yang diingat itu untuk memudahkan, ini diingat juga karena Ya. gampang diingat. Nya ini gho. Oh, Ghoin. goin. Ghoin. Nah, ain, ghoin begini bentuknya kalau dia di awal. Ini bentuknya. Nah, yang Berarti kalau jim itu di bawah titiknya. kalau jim di bawah titiknya. Bentuknya sama, yang beda hanya titik dengan tidak ada titik. Kalau titik di bawah adalah jim, titik di atas kha. Oh, Yang tidak ada titiknya ha. Ha halus dia kan Pak ya. itu hoga ha kayak. Ini kha, ini ha. Yang ada titiknya itu yang kasih kayak lendir keluar kha. Ho. Ya, yang ini biasa ha. Ah, Kita nyebut dah ha halus ha. Ya. Ha. Ini jim Pak ya. jim ya. Ya, jim. Kalau dikasih hidup kan ji, ju atau ja kan Pak kan? Ya, ya. Ya, oke. Saya kira tinggal ingat bentuk ini Pak ya, Ya. cirinya kan ini. Sekarang parahnya lagi, aslinya yang perlu jadi ya, bukan terlalu parah ya, perlu jadi pemikiran. Pada saat di awal begini bentuknya, tetapi kalau sudah bersambung sudah tidak kelihatan rongga. Jadi model tang sudah jadinya, model kepala tang. Ya, karena ada huruf yang pertama tadi ada yang miripnya nih. Iya. Ya. Huruf mim kata didapat ya. Mim fa sama Ya, kan? ya. Ya. Nah, jadi kayak model kepala tang sudah tapi tertutup. Kepala ini tang terbuka, Ya, tang terbuka, ini tang tertutup. Ya, tang tertutup. Nah, jadi kalau dia begini bentuknya, tinggal kita lihat lagi bertitik atau tidak kan? ya. Nah, kalau dia bertitik tadi ini, Koin. goin. Ya, Kalau tidak berarti dia ain. ain. Nah, sekarang bagaimana untuk mengenalnya ini? Bila bersamaan dengan huruf yang mirip, misalnya fa, kan Pak kan? Ada Ya, titiknya juga kan? Ya, ya. Ya, fa, misalnya fa begini kan? Ya. Ya, fa. Nah, untuk mengenalnya, kalau dia berongga fa, Oh ya, kan Pak kan? Kalau dia tertutup, jadi ini tang tertutup. koin. Ya, goin, Pak ya. Ya, koin. Nah, jadi untuk membedakannya, kalau fa dia ada Ada rongga. rongga. Ya. Nah, kalau dia tertutup rapat, berarti goin. Karena kenapa? Karena posisinya juga mengarah ke atas. Posisi kepalanya dengan tak? Sama aja ngarahnya. Ya, sama ngarahnya. Bedanya tutup dengan anunya. Tutup dengan ada rongga. Ya Pak ya? Iya, ya. Oke. Karena cirinya juga ada titik sama. Ya, ya, Pak.
Kalau hanya mengenal titik, mengenal ciri kan, Ya. tapi ada juga ciri bentuk. Dipahami ciri bentuk. Nah, terus ini kalau dia berada di tengah, tinggal dilihat lagi posisi titiknya Pak ya. Ya ya. Nah, posisi titiknya. Sama bentuk tapi titik aja membedakan. Titik yang membedakannya. Ini berarti tadi Jim. ini berarti Ha. ini berarti Ho. Nah, terus saya ulangi tulis di papan tulis ini Pak ya. Saya hapus dulu ini. Saya hapus dulu ini kan begini bentuknya Pak ya. Begini bentuknya Pak ya. Ya. Nah, ini nanti kalau misalnya di Al-Quran akan sering didapat. Ya, sering memang tuh. Nah, nanti tinggal dilihat kalau dia titiknya ada di sini satu, baru titiknya di sini juga satu, berarti ini ada 2 huruf, yaitu yang titik di bawah kembali tadi ba, ini berarti jelas dia Jim. Nah, kalau ternyata yang begini titiknya 2 di bawah berarti Ya. gitu Pak ya, rumusnya kembali ya. Ya. Nanti diketemu dalam Quran nih. Tetapi kalau sebaliknya ini tidak ada titiknya, ini titik di atas, berarti Ho. mana yang H? Ini Nah, di bawahnya. nah, ini H kan? Ya ya. Terus yang ini? Ba. Nun. Iya, gitu Pak ya. Ya, ya. Cirinya kan Pak. Nah, Ya, ya. kalau ternyata di sini 2 titiknya, di sini dikasih titik di atas begini berarti Tanah. Ta sama na. Nun. bukan. Apa? Nah, itu yang Ya, ini. ya ho. Iya, gitu kan. Ya ya. Nah, Ho sama ta. iya. Ta sama Ho. ho. Ini kan yang titik ini. Ya. Nah, ini dia. Oh, berarti nun sendiri anunya. Oh, nun gimana? sendiri dia. Oh iya, Pak. Nun dia hanya tidak ada belokan-belokan begini dia. Ya, ada belokan gitu. Nah, jadi bentuknya H. Sama ta sama ho. Ya, jadi nun, ta, ya itu ada 5 kan? Ya. Ba, ya, nun, ta, sa itu sama bentuknya. Bedanya titik. Kalau dia bentuknya berbeda dengan itu dari 5 tadi itu berarti lain, bukan salah satu dari 5. Ya, nah ini yang anunya nih Pak. Yang membuat bingung ini. Nah, nanti kalau ternyata di sini 3 titiknya berarti Sa, iya. Kalau ini tidak ada titiknya, saya hapus berarti ha, iya. Berarti sekarang coba Bapak kasih hidup dia, kasih saha, ya kasih ganti huruf. suhu, Iya, kasih huruf an, in, un. san, hin. Iya, gitu Pak ya. Ya ya. Oke, alhamdulillah. Nanti ini yang banyak dalam Quran nanti. Banyak dapat contoh ini yang dicontohkan di sini Pak ya. Ya. Oke. Terus huruf yang ini tadi, huruf yang ini kalau berada di akhir bentuk ekornya masih sama, tetap sama. Yang membedakan tetap kepalanya. Ain, ghain tidak terbuka, masih terkunci kayak tang terkunci Pak ya. Oh iya Pak. Posisi Ya, bentuk ya, tang ya. terkunci. Ya, ingat dibedakan dengan huruf fa tadi kan? Ya ya. Ya, fa. Terus jim, ha, kho tetap hampir mirip dengan Ya ya Pak. ya. Ini karena posisi terakhir. Ini yang apa? Ini hanya gambaran kalau dia bersambung. Oh iya. Nah, yang garis-garis ini kan, Pak. Nah, kalau ini huruf dari sini, kalau menyambung begini lagi dia yang ini. Ini Pak, menyambung, Berarti berakit. yang dada anunya goin, tetap goin. Kecuali berbuka. Hmm. Kalau berbuka bertutup tetap begoin, yang penting ada titiknya. Oh iya Pak. Ya, kawan ya. Kenapa? Kalau dia berongga fa, Ya ya Pak. yang ada bulatan itu kan? Ya ya. Nah, fa. Tetap goin. Ya Pak. Berarti temannya goin adalah ain. Ain. Nah, di sini tidak banyak perubahan bentuk, tidak ada tambahan kan? Ya ya. Nah, tidak ada 2 kayak tadi ha sama mim tadi. Nah, sebelum kita baca ini ada mau ditanyakan di rumah ini? Ini saya Pak yang apa namanya ini ho itu. Ya, kalau tadi ini Pak ya. Ya karena dia bersambung kadang-kadang Hmm. kalau terbulat sedikit biasa orang baca mim itulah bingung kan ada itu ujungnya nih. Ini. Ya ya ya. Oh iya, jangan mim ini karena kena spidol nih jadi berlapis dia, Oh tebal anu dia. kan. Kena spidol dia. Nah, kayak begini saja dia begini. Iya, jangan sampai dikira mim Pak ya tadi Iya. yang ujungnya kan. Ya.
Nah, karena ini kalau misalnya saya tutup, kan kayak kepalanya ini saja dia, Ya ya kan Pak kan? ya ya. Nah, ini hanya sambung, kan belum ada titiknya. Kalau dikasih titik kan tinggal berapa titik? 1 titik di bawah, atau 1 titik di atas, 2 titik di bawah, atau 2 titik di atas, atau 3 titik di atas. Oke. Nah, sekarang bisa sudah. Bapak kasih hidup Pak ya. Langsung baca, Bapak kasih hidup hurufnya. A, I, U, atau An, In, Un. Ya ya. Nah, mulai Pak. A Mm-mm. I Mm-mm. U Iya, terus Ga kasih betul sudah maksudnya, hanya maksudnya makhrajnya ro. Jangan kasih ga, ro. Go. Gimana Pak? Ya oke, ro. Go. Ra. Kayak orang biasa gitu. Ro. Go. Go. Iya gitu. Go. Ya. Ro. Nah. Go. Hmm. Ga. Gi. Gu. Iya, ro jangan ra ya. Ro cenderung ke ro. Antara o dengan a dia ro. Ya, Pak ya. Oh, ya. Ya. Tapi kalau dia i tetap ri lurus saja sama hu lurus dia. Go. Ga. Ya ri Gu. Pak ya, ri ru. Ga. Gi. Gu. Ya. Terus yang ini Pak. Nah, ini bersambung lagi nih Pak. Nah, bersusun ini. Ha. Mm-mm. Gi. Mm-mm. Hu. Iya. Hu Pak ya, kasih. Ya, hu. Ini Pak berlapis juga ini. Ha. Ji. Nah ini 2 huruf kan Pak ya. Ya ya. Ini juga 1, 2, 3 huruf berlapis. Ya. Nanti di Al-Quran begini nanti ketemu Pak ya. Ya. Tinggal dilihat lagi posisinya. Terus yang ini Pak. Ho. Mm-mm. Ha. Mm. Ju. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak pertanyaan Pak. Cuma ada kayak yang macam susun sampai gini Pak. Yang ini kan. Iya. Nah itu yang bikin bingung itu karena kita membacanya karena ada titik 1 huruf aja kita mengabaikan yang di atasnya tuh. Padahal ini huruf 1 huruf juga di 1 atas huruf, ini kalau ya, tidak ada kita titiknya pikir Pak. coretan-coretan. Iya. Kayak variasi saja. Iya variasi Padahal- macam ini kan Pak, permisi Pak, macam ini kan. Iya. Nah itulah kadang-kadang bingung ini kan tapi ada variasi ini kadang-kadang bingung ada apa bacaannya. Nah, ini hanya tadi sambungan saja kan. Ya sambungan ya. Nah, karena terakhir begini dan lagi sambungnya sini. Ya. Oke begitu Pak ya. Nah jadi kalau misalnya ini tidak ada titiknya berarti Ha. iya gitu kan? Ya. Nah, gitu aja. Oke alhamdulillah. Ada pertanyaan untuk di sini lagi? Untuk saat ini belum Saat ini ada, tidak. ya. Oke. Itu masih aktif kan rekamannya? Oh Anda sudah Pak, Bapak punya ini dulu. Hah? Bapak punya ini. Kosongkan. Oh ya berarti puluhan. Yang penting itu, yang penting kita punya. Ya ini belasan persen aja juga nih anak-anak tadi yang anunya. Oke ini tercoret-coret. Nah sekarang ini 4 huruf saja. Kesamaan bentuk juga. Ekornya, ekor ke depan dia. Ya. Nah, terus ini adalah sin. Sin ibarat gear, 3 gearnya. Iya Pak. Nah, gear motor kan, 3 gearnya, giginya 3 gear. Sin, shin. Oke. Ini dia baca shin tuh Pak, dia S Y, pakai H kah? Pakai Y. pakai Y, Oh, kayak iya. masyarakat ya. 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 Kalau shin, shin, Ya, shin. Ya. Ya, Iya. she, masyarakat. ya. Permusyawaratan biasa kita Pancasila Iya, kan iya, ya. Ya jadi di si ini she. Ya, si, she. Ya. Ini so, ini do. So, do. Beda di titiknya aja. Ya, berarti dia bacanya D H O. Iya, do. Hanya kalau bisa jangan dipakai bahasa Indonesia. Oh. Akan terpengaruh nanti kalau baca Yasin nanti itu ngaji tuh. Ya, anggaplah begitu. HO ya Pak ya. Nah, do. So Pak ya. So. Nah, so. Nah, jadi huruf yang 4 ini tidak ada masalah. Mau di tengah, mau di awal, di akhir tidak ada perubahan. Yang hilang itu cuma ekornya saja. Ya Pak ya. Ya. Nah, yang sa sama sya tinggal dilihat lagi cirinya ada titik atau tidak kan Pak? Ya. Ya. Karena gearnya tetap ada dia, gearnya ini di tengah, 3 gear kan Pak? Ya. 3 gear. Nah, bentuknya tetap, tinggal dilihat ciri titiknya. Ya Pak ya? Ya Pak. Nah, tidak ada masalah. Mau akhir pun juga lebih jelas lagi dia. Ya.
Berarti untuk yang ini singkat saja, langsung kita praktek, kasih hidup Pak ya. Iya ya Pak. Kasih hidup. Si, Mm-mm. sa, Mm-mm. su, Iya, oke. Terus si, mm-mm. si, Mm-mm. do, Iya, terus do, mm-mm. da, Do juga dia. do, Ya, sama dengan menyebut apa tadi? So. Apa ya, tadi? za. Ya, Kalau sama jadi dengan kalau ho. umpama do ini Pak, kalau kita taruh titik di So. atas da, tetap dibaca da. Ini bukan da, do. Do, Do. Jangan bunyi D. D nanti ada. oh, zo, Do. do. Ya. Jadi enggak maksud saya Pak huruf ini kan, Hmm. kalau kita kasih baris atas apa bacanya? Do. Do, ya. Kalau di bawah Di. do, oh gitu ya. Kan gitu kan ya? Ya ya. Kalau di atas do, di bawah di. Kalau kedua garis di atas berarti don, dua garis di bawah din. Ya, Dikasih du, kalau u kan ya, ya. du. Do, lo, din, Ya. so, Ya. So. so. Oke. Berarti tidak masalah nih Pak ya? Ini tadi apa nih? Atau Pak? mau Maksudnya dikasih ini nulis siapa ini Pak? So. Nggak, kalau dia huruf sini anu mendadanya so, Iya. so. Kalau dikasih tetap so, Berarti kasih a, anunya so de, pakai y kah, sy, begitu kah, bagaimana? sh. Sh, oh, so. Ya. So. So. Do. Ya, ya, ya. sh Pak ya? Kalau tadi sy yang ini. Oh, sy ya. Ya. Ya, ya Pak. Jadi hilangkan sy sama sh-nya. Dalam pikiran itu ini aja. Sha. Sha, so, So ya. Do. do. Jadi pada saat dia bersambung tidak ada perubahan yang sangat Ya, ya Pak. Bisa, jauh ya, kan, ya, gampang, masih bisa ya, karena ya. masih cirinya itu masih kelihatan Pak ya, ciri hurufnya. Yang hilang memang hanya ini, ekornya ini Pak ya. Ya, satu membedakan titik aja yang Iya, titik aja. do, do. Iya, oke, karena dia 4 huruf. Alhamdulillah, kita pindah lagi di kelompok berikutnya. Nah, selanjutnya ini namanya huruf duduk, posisinya duduk. Jadi 5 huruf juga. Huruf ya Pak. Posisi hurufnya duduk, namanya huruf duduk. Nah, terus huruf-huruf ini adalah huruf yang tidak bisa menyambung, tapi dia hanya bisa disambung. Ibarat pegangan tangan itu, dia cuma pegang tangan kanan, pegang tangan kiri tidak bisa. Putus dia, yang 5 huruf ini. Nanti tinggal dilihat ciri pertamanya huruf ini, apabila dia di kirinya tidak nyambung, kiri tidak nyambung, berarti salah satu dari huruf ini. Pak ya? Ya, ya. Tinggal dilihat bentuknya. Dan tambahan satu adalah huruf alif. Berarti dalam Al-Quran itu yang tidak bisa pegang kiri, kalau ibarat pegangan tangan, Ya, yang ya. tidak bisa pegang kiri itu 6 huruf. Alif, dal, zal, ro, zai, waw. Atau tidak bisa menyambung, tetapi dia bisa disambung. Bisa dipegang, tidak bisa memegang. Oh ya, ya. Ngerti sih. Gitu Pak ya? Istilahnya dia kalau huruf nggak bisa dia di belakang, di depan, di belakang huruf, dia di depan aja. Maksudnya begitu. Misalnya waw kan? Ya, Ini waw. Ini kan waw. Ya, Nah, tapi kalau dia misalnya tawa, misalnya tawa kan, ta, wa. Tapi di sini tidak bisa nyambung dia. Misalnya tawadu. Ini tidak nyambung, tidak baku pegang tangan maksudnya kan? oh ya, ya. Ngerti. Itu Pak ya? Ya, ya. Berarti dia nggak bisa Putus disambung. dia, Putus ya. Dia tidak bisa menyambung. Dia bisa nyambung tapi nggak bisa disambung. Ya, tidak bisa menyambung ke kirinya. Ya, ya. Ya, berarti kalau dia putus berarti salah satu 5 ini Pak ya? Ya, ya. Ditambah 1 huruf alif. Berarti Ya, 6 dia yang tidak bisa menyambung. Oke. Pertama dal. Sebutannya dal. Zal, bedanya titik. Dal, zal, da, za, di, zi, du, zu. Hanya nyebut za ini tipis. Za. Za, Za tipis dia. Za. Za. Jangan kayak Z, bukan Z dia, tapi za. za, Z. Z. za, Iya gitu dia. za. Za, zi, zu. Halus dia. Ya, ini huruf duduk. Dal, zal. Ini jelas. Ah, Ro ya. Ini jelas. Ini baru Z. Za. za, ja, za. Bukan ja. Za. Ja yang tadi sudah kita lewati. Ya, za. Za. Ini baru Wow. wa. Wi atau wu. Ya, Aslinya wow. Iya Pak ya. ya, ya. Jadi huruf ini kalau dia tidak bisa pegang kiri, tidak nyambung ke kiri, berarti salah satu huruf ini. Nah, contohnya
ini juga huruf gampang karena bentuknya hampir tidak berubah. Apalagi kalau di awal begini karena dia tidak menyambung, tidak sambungan. Setelah ini tidak bisa menyambung kecuali dia disambung begini, dari sini baru huruf dal, ya. Iya ya. Nah, dari sini baru huruf zal, Zal. dari sini baru huruf Ro. dari sini baru huruf Jim. jangan, jim sudah lewat, zai, Zai. zai, Zai. huruf z dia, zai, Zai. ya. Baru ini Wa. wow atau wa. Nah, nanti gampang dia kan. Ada pertanyaan sebelum kita baca, coba baca, karena tidak terlalu banyak perubahan dia. Dal ini Pak yang mungkinan nih. Oh, dal ini Pak ya, Iya ya. dal bedanya di titik saja dia. Enggak, karena ada huruf kadang-kadang agak tegak dia misalnya ini mah, kadang-kadang gitu bingung bacanya. Iya. Dal itu kan kadang-kadang penulisan itu kan cetakan tuh Mm-mm. agak terpanjang itu anunya, jadi kita kira lam kayaknya apa kadang iya. gitu. Kalau lam dia tinggi, dia ukurannya 5 titik. Kalau dal dia ini 2 titik saja nih. 2 titik aja Pak. Oh iya. Ibarat kita bersenti-senti itu kan Pak. Iya ya. Nah, berarti ibarat senti, 1 titik anggaplah satu titik 1 senti. Berarti dia kalau dia lam atau alif dia 5 titik. 1 2 3 4 5. Ra ini bisa dia Pak, cuma ini dal sama zol. So. Iya. Apa nih nama? Zal. Zal nih Iya. agak anu ini. Nah, terus dal sama zal bedanya cuma di titik. Nah, terus bagaimana kalau dal dengan nun? Zal dengan nun. Titiknya sama, 1 di bawah, pendek dan tingginya sama. Nah, nanti kalau dia bersambung, titiknya 1 di atas berarti nun. Kalau dia udah bersama. Kalau dia bersambung berarti zal. Zal. Itu yang diingat Pak ya? Ya ya. Karena kalau di Al-Quran itu ini zal atau nun sama Pak di Al-Quran Pak. Panjang tingginya sama, titiknya sama, cirinya kan? Ya kecuali dia disambung, ada sambung berarti nun. Ah, kalau disambung berarti nun, kalau dia putus berarti zal. Berarti zal. Oke. Saya kira memang itu saja kalau di sini nih, Iya Pak. kan? Iya. Nah, sekarang kita praktek, kasih hidup lagi Pak ya, Iya. kasih hidup lagi. Nah, bah, Betul. ba, da, da, Iya betul. fa, da, Iya betul. na, za, ra, Oh, ro Pak ya, kasih ya, ro, jangan na, ra. za, ro, Iya. ro, za, fa, Ingat Pak titik. kop, kop, Iya, berarti ko aja ya. ya ya, Kalau dikasih ki, ro, za, ka, ya. Kalau coba kasih ganti barisnya. ruzika, Iya, ko ya, ruzi ko. ya Oke. ruzika, Terus ini, sawa, sawaba, sambil ganti-ganti baris. sawabi, Iya, wazara. iya, wazaru kan, terserah kan? Iya. Oke, alhamdulillah. Ada pertanyaan di sini? Untuk saat ini ada Pak. Oke, saat ini tidak ada. Nah, terus kita pindah di kelompok yang terakhir. Nah, ini kelompok terakhir Pak. Iya ya Pak. Nah, kelompok terakhir namanya huruf berdiri. Kelompoknya kelompok berdiri, tegak, berdiri. Yang pertama jelas ini Pak, alif Pak ya. Iya ya. Alif ini adalah Lam, ini adalah ha, ya, ini 2 sebutannya. Bisa dibaca kaf, bisa dibaca kif. iya. Macam-macam orang menyebutnya. Ini to, kayak oto kan? Iya. Oto. To. Do. Ini zo. Oh ya, zo kan. Ya, zo. Oh, pakai Z. Z yang tadi. Ini agak halus, masih lebih halus sedikit. zo. Ya, zo. Ya kayak Z lah, tapi dia zo ya. Jangan za, zo. Yang za yang tadi, ini zo. Nah, kalau ini Pak, ini ta kan? Kalau sama huruf To, dikasih to. titik 2 di atasnya sama kah penyebutannya? Tidak. Kalau yang titik 2 itu sebut ta, ini nyebutnya to. Oh, berarti ada macam O disebut. Iya, ada O. kecenderungan ya. Ya. Tapi tidak o juga sebenarnya, to. To. Iya. Kalau yang titik 2 kan ta. Ya ya. Lurus saja dia. Ini nyebutnya to. Sama dengan so, ro, ho, to, agak cenderung ke o Pak ya. Ya ya. Nah, tapi sebenarnya tidak o sebenarnya ya. Pak ya. Ya ya. Sama dengan zo.
jangan za, Zo. zo. Ya. To sama zo nyebutnya apa posisi mengucapnya itu sama dia. Zo bukan za, tapi Oh, sama aja nih ya Pak, di mana-mana tempatnya. hmm, Kip aja yang aneh nih yang berubah. iya to. Nah, terus di antara huruf ini semua yang membedakan kif saja atau kaf saja. Nah, kalau kif yang ini masih sendiri pada saat di awal dua bentuk dia. Nah, ya Pak. Dua bentuk Pak ya. Iya ya. Kalau di awal dua bentuk dia. Ini namanya kif yang begini. Tapi sudah tidak kelihatan yang kayak S-nya ini dia. Ya ya. Ya. Tidak kelihatan. Hanya begini dia. Ini turun. Nah, ini yang kayak S Pak ya. Ya, ya. Nah, kif. Nah, di tengah juga sama. Di tengah sama. Jadi dua bentuk dia. Untuk kaf atau kif ini dua bentuk dia kalau di awal atau di tengah. Nah, ini ada ekor-ekornya ini karena kayak model ada sambungan kan Pak, Iya, iya. pegangan tangan. Iya. Pegangan tangan. Sama kan? Ya Pak. Nah, tidak ada perubahan. Ada dia naik ke sini baru lari ke sini. Makanya disebut sambung. Kalau tidak sambung kan ini saja kan Pak? Ya ya. Ini saja. Karena sambung lari dari sini. Nah, ini bedanya kan? Kalau dia sambung kan dari sini tadi kan? Ya. Nah, sini. Kif. Nah, kalau dia akhir kembali aslinya. Nah, jadi kalau ini hanya terakhir saja begini bentuknya. Kalau dia di tengah dan di awal tidak boleh begini dia. Dan tidak pernah dapat begini. Di depan. Ini hanya di akhir terus, saja. Nah, di depan sama awal tengah begini dia, Pak ya. Ya. Nah, di depan begini, di tengah hampir sama kan, Pak? Karena membedakan posisi sambungan tadi, pegangan Iya. tangan. Oke. Tadi kalau dia titiknya ta, kalau dia tidak po. To. Supaya membedakan karena setiap huruf bertulis itu lain cara bacanya. Ya. To. Tidak boleh sama-sama kan, Pak? Ya ya. Nah, zo tidak boleh kembali ke ja. Ja sudah ada tadi kan? Za. Iya. Ja sudah ada. Oh, iya. Belum bentuknya, oke. Terus yang ini namanya lam alif. Karena kita belum pelajari dua huruf yang disebut lam alif. Ya ya. Nah, ini lam, ini alif. Nah itu ya Pak. Ya. Karena bingung. Berarti ini lam, ini alif, ini lam, ini Ah, ya ha. Ha. Nah, berarti ini ada berapa huruf ini Pak? 1, 2, 3, 4, 5. ya 5 huruf Pak ya. Iya, iya. Oke. Sekarang kita yang lam alif ini sama dengan ini lam alif juga Pak ya. Ya ya. Pak ya. Oh biarpun dia enggak tegak asal. Ini ada tegak bawah. ya. Nah, jadi lam alif itu dua bentuk penulisan begini dia. Ini lam alif, ini lam alif. Berarti dua huruf juga ini Pak ya. Ya ya. Oke. Coba Pak kita baca Pak. La a Hmm. ilahu Iya betul. Terus Pak. illa Hmm. jad illa a Hmm. Hmm. ilahu Iya. ka Hmm. kalama kalamat Iya. Ini fa buat yang rabun-rabun ini apa dibilang? kalamata. Ya kalau mata yang rabun-rabun. Nah itu Pak. Nah ini kamu tadi kah? Ya. Iya, ta yang tadi kan Pak, ta Tadi, yang ya, perempuan ya. tadi itu yang dibilang Ya. yang H tadi kan. Iya. Kalau dia H terakhir tidak ada titiknya. Kalau dia ta terakhir ada titiknya itu aja Oh, bedanya. kalamata. Nah, terus, ini tadi yang Bapak tanya ini bersamaan ini. Ya. Nah. Ta Hmm. ta ta za Zo yang ini karena ada titiknya. Kalau iya gitu dia. ya ota ta hur Ulangi ta to. ta to hur Mm-mm. ha kata Iya, H dulu baru. hara Iya, ada. Ini. ka kawa Hmm. kawata Hmm. zo Hmm. pa Hmm. ho ra. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah saya Pak bacanya bata-bata. Iya, enggak apa-apa. Yang penting nanti dipaham sudah nanti huruf A, I, U-nya. Nah, sekarang saya tambah huruf huruf apa namanya? Tandanya, tanda huruf. Yang kedua, tanda yang kedua tadi yang kan A, I, U. Iya ya. Sekarang kita tambah tanda mati. Tanda mati itu kadang dia kayak nol kecil bulat,
Oh ya, itu tanda mati Pak. Ini tanda mati atau dia setengah tanda mati Pak ya. Ya ya. Nah, tanda mati. Hanya umumnya tanda mati ini posisinya dia di atas saja. Kalau sekiranya ini adalah huruf, dia posisi mati ini dia adanya di atas saja. Begini atau begini, Pak ya. Ya ya. Dua ya. Itu yang pertama. Tanda yang berikutnya, yang kelima, kalau sekiranya ini adalah huruf alif sampai ya, Ya ya. kalau ada tanda yang begini, berarti namanya tanda dobol. Mana yang dikasih dobol? Yang dikasih dobol ini. Kalau misalnya ini dobolnya, misalnya ini misalnya huruf ba, seakan-akan huruf ba itu ada dua. Didobol. Bila ada tanda begini. Atau bahasa Indonesia begini, atau tulisan Indonesianya begini. Misalnya ini A, ini B, ini B, ini A. Oh itu berarti ada di atasnya macam ini. Iya, berarti abba bacanya kan? Iya, iya. Nah, kalau Arabnya begini, alif kan? Ya ya. Hmm. Ini ada begini, berarti sama dengan bacanya begini. Iya, Oh iya ya Pak. Ngerti ngerti. nah itu Pak ya. Ngerti ngerti. Ini berarti maksudnya tanda Dobol ya. double. Berarti huruf yang ditanda itu dia jadi dua. Jadi dua. Nah, jadi posisinya dia hanya di atas saja. Kalau dia ada tanda begini di atas huruf, anggap ini ba sampai ya. Berarti huruf yang di situ maksudnya dikasih double ya, seakan-akan dua. Ya ya. Nah, seakan-akan dua, Pak ya. Iya ya. Nah, berarti huruf mati. Nah, terus huruf mati ini kembali ke huruf mati. Huruf mati tadi mati. Kalau huruf mati ini huruf apa tadi? Ada tanda mati itu 3 huruf, alif, waw, ya Pak ya. Ya. Ini Pak ya, ini harus saya jelaskan ini karena tidak di buku. Nah, kalau dia misalnya waw, huruf wawnya mati, gini Pak ya, Ya. huruf wawnya mati. Ya Pak. Nah, di sini misalnya ada huruf begini Pak ya, saya sambung Pak ya, huruf sambung. Bisa dibaca Pak, huruf apa ini? Kasih hidup. Bawah. Bawa. Kalau misalnya dikasih begini berarti bacanya Bawah. bawa. Tetapi kalau ini dia dikasih mati berarti bacanya Bawah. bau. Bawah. Bau. Kalau dia misalnya dikasih begini berarti bacanya yang ini Bu. bunya harus lama. Oh, iya. Bu Oh, gitu Pak ya. panjang dia. Panjang dibaca. dia. Ya. Nah, panjang Pak ya. Iya ya. Oke. Bu. Nah. Tetapi kalau dia begini tidak boleh panjang. Bau. Bau. Wawnya ini jadi bau antara u dengan o. Bau Pak ya. Ya. Nah, bau. Bau. Ya. Kalau dia mati di waw. Tetapi kalau di huruf lain tidak ada dia kecuali ya. Ini huruf waw. Nah, sekarang kalau mati ya, ya Pak ya. Iya. Jadi kalau ya misalnya kita pakai huruf yang lain. Ini, Ta. ini Iya. berarti kalau dibaca Tai. tai. Iya, tai. Ya. Nah, kalau dia misalnya ini tidak di atas tetapi posisinya dia di bawah, berarti bacanya T. hanya T-nya ini dikasih lama, Oh, iya. panjang. Oh, kalau dari bawah berarti T saja. T-nya iya, sama dengan tadi kalau dia waw mati dia dahului u. Ya ya. Apakah dia tadi kita pakai bu tadi Pak ya? Ya ya. Apakah su, ku, nu, berarti panjang dia. Ya ya. Dahului u Pak ya? Ya ya. Ini kalau didahului i baru panjang. Tetapi kalau dia pakai begini berarti tai. Tai. Ya, Pendek aja dibaca. pendek saja. Tapi ianya bunyi
Y bunyi tai, Pak ya. Ya. Kalau tidak, kalau dari bawah ianya tidak bunyi, hanya kasih panjang ti. Ya, ti. Nah, sama juga dengan alif mati. Ya, alif mati tidak ada bau atau bai, dia tidak ada. Misalnya, ya, berarti bacanya Ba. titik di atas, Pak. Enak. Ya, nah ini lagi karena ketemu alif, berarti nanya yang lama. Nah, nanti kalau mati di 3 huruf ini, mati Pak ya. Ya. Di 3 huruf tinggal dilihat posisinya, posisi huruf sebelumnya ya, tanda vokalnya. Kalau waw didahului u berarti u-nya lama. Yang u tadi itu lama. Apakah dia su? Nah, tetapi kalau dia didahului a, tau, nau gitu Pak ya. Atau sebaliknya ya, dia kalau dia didahului i, tetapi kalau didahului a berarti ai Pak ya. Ai, nai, tai. Ya. Ya, gitu Pak ya. Pak. Ada pertanyaan untuk yang ini, yang mati sama double? Oke. Tidak ada. Ya, terus yang terakhir, bab terakhir, karena kita mau praktek ini hari ini, malam ini Pak, praktek ngaji. Ya ini ada di foto Bapak tadi semua terakhir ini. Nah ini yang biasa kita membaca alif. Nah nanti ini dibaca seperhuruf, nanti dalam Quran ini banyak. Ada 27 tempatnya ini. Ada berapa banyak ada ya? Ya. Nah, tempatnya. Nah ini ada di foto tadi. Nama dibaca satu-satu huruf. Alif, lam, dulu, mim. Tidak boleh dibaca alama. Nah, dia dibaca per huruf sendiri-sendiri dia. Ya. Nah, tidak boleh juga alif lam mim, tapi alif lama dulu, la ada tanda di atas ini kan, kayak payung dia, kayak apa? Nah, kayak cangkul ya. La baru dulu karena ada double di M-nya nih, tanda double tadi. Kan Pak ya? Iya. Jadi alif lam mim gitu dia. Dibaca huruf-hurufnya. Nah, contoh yang berikutnya yang biasa kita ngaji itu adalah di bacaan ini. Kenapa dibaca Yasin bukan Yasa? Kan selalu itu baca Yasin. Terus tulisannya begini. Dia tidak boleh dibaca Yasa karena dibaca huruf sendirinya sekalipun dia bersambung Pak ya. Ya, Yasin. Itu untuk alif lam mim, ini lagi alif lam ro itu ya. Nah, terus ini lagi to sim mim, padahal ada tanda di atasnya. Ya, padahal bukan ta sama kan? Nah, tidak boleh. Nah, baca. Terus yang ini Yasin, ini Tosin, Toha, Hamim. Nah, sama juga sendiri. Nun, Kof, Sode, bukan So, tapi Sode. Sode, kasih bunyi di adanya. Sode. Ya, Kof. Nah, terus yang ini yang banyak salah orang. Ini yang banyak salah karena kan panjang Pak. Nah, padahal tidak. Nah ini kaf, ha, kaf, ha, ya, ain, sod. Kaya bikin air minum muna.
Nah, itu Pak ya. Ya. Kaf, kaf, ya, ain, sod. Tidak boleh dibaca kah ya asa. Ini masih banyak teman-teman kita di sini membacanya begitu kalau dapat surat ini. Itu yang bisa membedakannya tuh kenapa dia bisa dibaca buat bisa-bisa gitu. Karena dia ayat mutasabihat. Namanya ayat mutasabihat. Dia adanya cuma di ayat 1. Ayat pertama. Oh gitu. Jadi ayat pertama kayak model Yasin, Alif Lam Mim. Ini teman-temannya semua. Di ayat 1, di ayat 1 kan? Ya itu ya ya. Maka Alif Lam Mim kan di ayat 1 dia kan? Nah, sama teman Alif Lam Mim. Sudah sama ini Ha Mim Ain Sin Qaf. Tidak boleh dibaca asa kok. Dibaca sendiri dia. Nah, seterusnya juga begini. Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sod. Tadi sudah difoto. Nah, di sini juga ditulis juga sudah bahasa Indonesianya cara bacanya. Iya. Pak ya? Iya. Nanti Bapak nanti ketemu dalam Al-Quran, kita nanti ngaji ketemu dalam Al-Quran yang huruf kayak begini. Oh iya. Huruf kayak begini. Nah, terus sebelum kita praktek ada yang ditanyakan. Kalau praktek ini, praktek Untuk baca. saat ini. Iya. Udah ada. Nggak ada, oke, Iya, alhamdulillah. ya. Sekarang kita coba praktek, mau Quran langsung atau apa? Kita coba. Karena dia begini Pak, membacanya ini bukan persoalan lancarnya, Ya, ya. persoalan taunya kan? Iya, Pak. Persoalan taunya. Ya, ada dulu anehnya. Iya. Sini. Bikin lagi minuman apa? Teh nak ya. Kita langsung praktek Quran Pak ya. Jadi tadi jam 8:30 Pak ya. Ya, 8:30. Sekarang belum 9:30. Biasanya sih 2 jam. Kita tidak pilih Qurannya Pak ya, saya buka sekali aja Pak ya. Ya. Nanti apa yang didapat itulah, karena tadi bacaannya panjang pendek ya oke. Persoalan lancarnya bukan lancarnya Pak ya, persoalan taunya. Ya. Kalau udah bersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak berdoa dulu. Ya Allah, niatkan ya Allah buatkan hati untuk bisa memahami, pikiran untuk bisa mengetahui semuanya. Bapak niat sendiri apa niatnya? Tapi ini Pak ada tulisan anunya, Melayu anunya, Latin. Ya, baca Arabnya aja kan. Dilihat kan nih Pak? Terlihat Pak, tulisan Latinnya terlihat jadi Enggak, maksudnya time baca ini kelihatan. kelihatan. Oh ya, ta'awuz dulu Pak sama basmalah. Alhamdulillah. Ya, terserah Bapak tunjuk mana yang Bapak membaca. Saya tidak lihat apa namanya lancarnya, tapi mengenalnya. Enggak Pak, saya terlalu kelihatan Oh, anunya. kelihatan ini ya. Nah, Ya, kita ganti lah. Kalau gitu yang ini aja, tetap yang ini lah. nah, itu mata terlihat semua anu tulisannya Pak. Iya, kita foto di sini. Ya. Langsung di kasus Pak, artinya kasus itu langsung sekalian saya ajar yang biasa ditemukan dalam Al-Quran yang banyak orang salah di situ. Langsung kita ke kasus. Itu tidak ada Indonesia nya. Nah ini. Coba Pak. Itu Bapak sudah hafal, tapi harus Bapak lihat dulu hurufnya. Itu kasus, kata ini kasus semua. Nah, saya hafal nih Pak. Tahu sudah ini. Coba dibaca. Bil falak. Coba dibaca Pak. A'udzubil falak. Nanti dibaca sesuai yang kita pelajari tadi, di mana yang double dibaca sesuai doublenya. Walam yakun lahu. Oh itu yang saya lupa Pak ya. Iya. Kalau dia berdiri berarti lama Pak ya. Iya. Kalau tergantung dia di atas berarti lama ini A nya.
Oh ya Pak. Atau berdiri di bawah berarti lama I-nya. Kalau dia huruf terbalik macam angka Angka 6 berarti U-nya itu lama. Itu angka U hanya dia lama. ini kha tadi kan Pak. Ha, Hmm. ha kan? Mm-mm. H berarti itu hu. Lahu gitu. Ya, hu-nya lama. Lahu. Jadi 6 dia kan, Pak? Ya ya. Nah, jadi kayak 6. Yang 9 tadi berubah jadi kayak 6. Lahu kufuwan ahad. Ya. Nah, sekarang ini namanya huruf qalqalah. Kalau berhenti di huruf qa dengan da kasih pantul dia. Maksudnya bagaimana Pak? Jadi kalau saya baca qul a'udzu birabbil falaq. Biar huruf anunya tanda di bawah. Biar tanda di bawah, tanda di atas, tanda di u atau a, tetap dia bunyi. Falak. Falaq. Oh. Kayak palako orang bilang. Ya, ya. Falaq. Itu kalau berhenti. Nah, sama juga ini walam. Nah, terus ada tambahan ini ya kun Pak ya. Kun itu betul tadi Bapak baca. Nah, di sini ada double. Nah, pada saat kun Lahu. jadi kul lahu n-nya tidak boleh bunyi dia. N-nya tidak boleh bunyi. Karena ketemu double di L ini. Jadi walam yakulla langsung di double di L. Oh ya, ya, Pak. Ya, ya. Nah ini juga nih kan. Kan Ya kadang-kadang kan orang baca tetap ikut nunnya. tetap bunyi nunnya padahal Ya. tidak lagi dikasih bunyi nunnya. Kalau dia tambah ada tanda Ketemu double tadi. ya, oh ya, ya tanda anu tadi. Double di lampai ya. Macam angka. Yang macam 3 terbalik ya. Iya, 3 terbalik. Gitu Pak ya. Ya Pak. Nanti kalau Bapak baca walam yakullahu n-nya tidak bunyi lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 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 Nah, bunyi da sama Ya, qa. ya. Pantaslah ada orang membacanya kul huwallahu ahad. Ahad. Kenapa dia? Karena dia masuk huruf yang pantul. Nah, Tanda-tanda huruf pantul itu. Pertanyaan yang bagus. Huruf pantul itu gampang. Apa ini, Pak? Ba. Hmm. Ha. Itu Pak ya. Saya anu dulu. Sebentar, belum selesai. Ya. Nanti baca. Huruf pantul itu ada 5. Kalau ketemu huruf ini berhenti kasih pantul dia. Gampang diingat hurufnya. Baju di toko.